di rumah, harus berada di rumah karena pandemi ini, tapi kita juga harus tetap kita bisa juga loh wisata. Nah, tapi kali ini kita melakukan wisatanya dari rumah ya. Makanya ini disebut virtual field trip. Apa namanya? Ayo, sekarang silakan duduk yang manis dan nyaman untuk kalian. Oke, hari ini Ibu Eti ditemani oleh Raisya dari kelas 3C. Oke, Raisya mau opening seperti apa? Mau welcome your friends to be here? Silakan Raisya. Oke. Halo, namaku Raisya dari Sekolah Cilanda kelas 3C. Aku senang sekaligus penasaran ketika aku dengar bahwa ada virtual field trip ke museum. Makanya aku ingin sekali ikut dalam virtual field trip ini. Sepertinya aku sudah tidak sabar. Kalau begitu, yuk kita langsung berangkat. Tapi tunggu dulu Raisya. Kira-kira boleh nggak aku tanya, kegiatan Raisya apa sih yang membuat Raisya tidak bosan di rumah? Ini sudah lumayan loh, hampir 2 bulan kita ada di rumah. Terus supaya nggak bosan, Raisya melakukan apa? Biasanya aku suka gimnastik. Oke. Waktu sebelum puasa dong ya. Sekarang kalau puasa nanti haus gimana? Oke, terima kasih ya Raisya. Kalau begitu, sebelum mulai, seperti biasanya kita buat agreement dulu ya, supaya perjalanan kita kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, hari ini mungkin teman-teman sudah diinfokan oleh miss-miss masing-masing bahwa agreement kita untuk field trip ini semua mikrofon di mute kecuali kakak pemandu yang menjelaskan. Terus gunakan speaker view mode supaya apa yang ditampilkan kakak pemandu museum akan jadi layar yang paling besar sehingga gambar-gambar yang ditampilkan jadi kelihatan lebih jelas. Terus no spamming. Fitur chat digunakan untuk tanya jawab dengan kakak pemandu. Tidak juga emoticon yang nggak berhubungan dengan field trip ini atau kata-kata yang tidak sepantasnya dilontarkan di chat, gitu ya. Kemudian gunakan bahasa yang baik saat chat atau bicara dengan kakak pemandu. Nyalakan video sepanjang virtual field trip. Jadi jangan lupa klik videonya supaya kita semua bisa saling melihat bahwa oh iya teman kita tuh dalam keadaan baik dan sehat gitu. Nah, teman-teman semua, apakah sudah siap? Oke, mari kita dengarkan sambutan atau welcoming speech dari Mas Wildan, Kakak Wildan. Silakan Kakak Wildan. Baik, Ibu Eti, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dari Cikal semuanya? Saya harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, serta keluarga semua di rumah dalam keadaan yang baik. Kita semua, saya yakin kita semua akan bisa melewati masa-masa pandemi ini bersama, sehingga kita bisa berkumpul baik di sekolah maupun di Museum Penerangan ini dengan perasaan yang bahagia, seperti itu ya. Perkenalkan, nama saya Wildan. Saya adalah salah satu dari staf layanan dan edukasi Museum Penerangan. Izinkan saya mengucapkan selamat datang di Virtual Experience Museum Penerangan. Kami adalah satu-satunya museum komunikasi di Indonesia. Kami berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami terletak di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di pintu 2, gedung pertama sebelah kiri. Nah, disitulah adik-adik akan bisa menemukan gedung yang sangat megah, yaitu Museum Penerangan. Kami memiliki banyak koleksi yang berkaitan dengan komunikasi dan juga informasi, sehingga nanti adik-adik akan kami ajak berkeliling di ruang pamer kami untuk mengenal alat-alat komunikasi mulai dari tradisional hingga alat komunikasi modern. Nanti adik-adik juga akan belajar tentang alat komunikasi visual, audio, serta alat komunikasi audio dan visual. Bagaimana adik-adik sudah merasa tertarik
kita coba akan saya coba hubungkan dengan kakak pemandu kita. Di sini ada Kakak Dean. Halo Kakak Dean. Ya, halo Kak Wildan dan Halo teman-teman semua. Selamat Kak Dean. siang. Ya. Oke Kak Dean. Kak Dean di sini udah ada siswa-siswi dari Cikal. Mohon untuk diberikan. Halo teman-teman semuanya. Hai Kakak Dean. Oke, nanti langsung aja Kak Dean, silakan. Sudah. Ya, baik Kak Wildan, terima kasih atas waktunya. Sekarang saatnya teman-teman bergabung bersama saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dean. Kalian bisa panggil Kak Dean. Di sini Kak Dean akan menemani teman-teman untuk kita belajar bersama. Walaupun teman-teman di rumah aja, tetapi teman-teman bisa belajar bersama Museum Penerangan kali ini ya, bersama experience virtual bersama Museum Penerangan. Jadi buat teman-teman tetap di rumah aja, jaga kesehatan pastinya dan jangan kemana-mana ya. Nah, penerangan. Kan ini teman-teman dari sekolah Cikal di Cilandak ya, Jakarta Selatan. Berarti pasti tidak asing dengan kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Jadi Museum Penerangan ini terletak di Taman Mini Indonesia Indah ya. Kira-kira Museum Penerangan itu isinya apa sih Kak? Gitu. Jadi Museum Penerangan ini museumnya mengoleksi benda-benda bersejarah tentang informasi dan komunikasi. Dan Museum Penerangan ini berdiri atas prakarsa Ibu Tien Soeharto dan diresmikan oleh Bapak Presiden. Kira ada yang tahu nggak Presiden kedua kita? Benar banget, Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1993. Nah, ngomong-ngomong soal komunikasi, teman-teman sering berkomunikasi nggak? Sebagai manusia yang normal tentunya, teman-teman pasti setiap hari tentunya berkomunikasi dong dengan teman-teman yang berada di luar daerah ataupun di luar negeri. Mohon maaf, udah lagi ya. Nah, jadi sekarang sangat mudah untuk berkomunikasi ya teman-teman. Kira-kira alat komunikasinya itu seperti apa sih? Teman-teman pernah nggak membayangkan pada zaman dulu orang berkomunikasi menggunakan apa saja? Nah, berikut kita akan melihatnya di Museum Penerangan. Yuk kita lihat yuk alat komunikasi yang ada di Museum Penerangan. Nah, teman-teman, jadi pada zaman dulu itu sudah dilakukan komunikasi loh, walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Contohnya, menggunakan bahasa isyarat. Lalu menggunakan gambar-gambar yang ada di gua-gua. Biasanya itu ada gambar-gambar, gambar tangan, gambar hewan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi. Lalu komunikasi yang ditulis di daun lontar. Pernah dengar belum daun lontar? Nah, itu peninggalan-peninggalan kerajaan di Indonesia. Mereka akan menulis berita, menulis peristiwa di daun lontar. Lalu ada juga yang di atas batu. Biasanya disebut dengan prasasti. Nah, itu komunikasi pada zaman dulu. Nah, lalu sekarang kita akan melihat alat komunikasi tradisional. Di sebelah kakak, di sini sudah ada alat komunikasi tradisional. Nah, alat komunikasi tradisional ini namanya adalah kentongan. Ya. Nah, teman-teman bisa melihat nih, di sini ada kentongan. Cara menggunakan kentongan adalah dipukul. Agak dekat di sini kita akan melihat.
Nah, begitulah bunyinya kentongan ya teman-teman. Kentongan ini digunakan oleh masyarakat untuk mengumpulkan masyarakat ketika keadaan yang darurat. Seperti ada kebakaran, seperti ada pencurian, dan mengharuskan masyarakat-masyarakat untuk kumpul gitu. Jadi tiga kali atau 2 kali. Bahkan seperti saat Ramadan seperti ini, kentongan digunakan juga untuk membangunkan orang sahur dan mengingatkan waktu untuk berbuka puasa. Nah, kentongan ini merupakan alat komunikasi tradisional ya, berupa suara. Komunikasi tradisional ada apa aja di Museum Penerangan? Langsung kita lihat. Nah, teman-teman nih, wah, kira-kira apa nih teman-teman? Nah, ini adalah namanya trompet tois ya. Trompet tois ini digunakan oleh masyarakat di pesisir pantai ya. Jadi, masyarakat di pesisir pantai ini memanfaatkan limbah dari kulit kerang ya. Kulit kerang ini ditiup nanti akan menghasilkan suara ya. Nah, teman-teman, ada yang punya nggak kira-kira di rumahnya? Tidak ya, karena kita berada di daerah tidak sekitar pantai, jadi jarang banget. Dan sekarang komunikasinya sudah modern. Lalu di sebelahnya ada namanya mangkuk merah ya. Mangkuk merah ini digunakan oleh suku Dayak di Kalimantan. Tuh, penggunaannya ini ketika ada kegiatan adat istiadat ya, digunakan oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Tuh, bentuknya seperti itu. Baik, kita akan lanjut lagi. Tadi teman-teman sudah melihat alat komunikasi tradisional yang ada di Museum Penerangan. Kita lanjut lagi, masih ada satu lagi alat komunikasi tradisional yang ada di Museum Penerangan. Yuk kita lihat lagi. Nah, teman-teman, kita lihat di sebelah sini. Tara, ini ada namanya gendang atau beduk ya. Nah, gendang atau beduk ini digunakan oleh masyarakat di daerah Sulawesi ya, digunakannya untuk memberikan informasi juga ke masyarakat, untuk mengumpulkan masyarakat juga. Caranya dengan dipukul seperti kentongan ya. Kalau tadi trompet tois ditiup, kentongan dipukul, gendang atau beduk ini juga dipukul ya. Nah, oh iya, di sini ada sedikit nih, ada gramafon ya, gramafon. Nah, teman-teman pasti gak asing dong dengan gramafon. Gramafon ini adalah alat pemutar suara. Ya, biasanya digunakan untuk mendengarkan musik, gitu. Tapi nggak pakai kaset ya. Dulu menggunakan namanya piringan hitam. Nah, ini nih, bulatan-bulatan hitam ini adalah piringan hitam. Oke, nah itu beberapa alat komunikasi tradisional yang ada di Museum Penerangan. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Halo, Kak Dean. Kak Dean, penjelasannya menarik banget. Jadi ini ada satu pertanyaan dari adik-adik Cikal. Mereka penasaran nih, Kak Dean. Kira-kira alat-alat tradisional tadi itu dipakainya tahun berapa ya? Di Museum Penerangan ini dulu digunakan pada saat PPNDES tahun 90-an atau Pekan Penerangan Pedesaan. Namun
Namun perlu diingat bahwa alat-alat ini itu sudah ada sejak masa sebelum kerajaan pada masa kerajaan-kerajaan. Jadi pada masa kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit itu sekitar abad 19 gitu sudah ada alat-alat seperti ini gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Sudah, Kak Dian, terima kasih penjelasannya. Nanti kita adakan sesi selanjutnya ya. Nah, sekarang berhubung udah ada yang tanya, kakak mau ngasih kuis nih ya. Ngasih kuis. Boleh nggak di Kak Wildan? Aku ngasih kuis. Ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya ya? Gini, jadi untuk kuis, harap teman-teman menjawabnya itu melalui fitur chat ke saya ya, ke Museum Penerangan. Jadi kalian bisa pilih di chat itu tuh Museum Penerangan ya. Setelah Kak Dean memberikan pertanyaan, jawaban dikirim ke saya di Museum Penerangan. Oke? Yang benar dan yang paling cepat akan kami berikan souvenir menarik. Silakan Kak Dean untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaannya gampang banget nih tentang Museum Penerangan. Bahwa Museum Penerangan ini adalah salah satu-satunya museum komunikasi yang ada di Indonesia. Pertanyaannya adalah, kapan Museum Penerangan diresmikan? Ayo, ada yang tahu nggak? Tadi di awal sudah kakak kasih tahu. Ayo silakan dijawab pertanyaan dari kakak. Kapan Museum Penerangan didirikan? Sudah ada yang jawab? Ayo. Oke, ini sudah ada yang menjawab Kak Dean. Ya, siapakah pemenangnya? Pemenangnya sebentar ya. Nah, ini ada Danendra Harun P. Selamat kepada Danendra Harun P. Yeay, Danendra, selamat. Kamu mendapatkan hadiah dari Museum Penerangan ya. Nanti akan dikirim hadiahnya. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi teman-teman. Yuk kita akan melihat koleksi-koleksi dari Museum Penerangan. Nah, teman-teman, di sini kita, setelah komunikasi tradisional, manusia itu sangat berinovasi untuk menciptakan suatu alat komunikasi. Sehingga pada saat ini kita dapat sangat mudah berkomunikasi ya dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan saudara, semuanya sangat mudah. Nah, yang pertama kita akan melihat alat komunikasi modern yang pertama. Ya, yaitu ada radio ya. Nih. Radio, teman-teman nih ada yang punya nggak kira-kira di rumahnya? Bentuk radionya seperti ini. Nah, ini ada radio telepon camp, ada radio pedesaan, ada radio Philips. Nah, radio pedesaan juga masih ada ya. Ini dulu digunakan di Desa Purwantoro. Ya. Nah, teman-teman, jadi radio itu dulu digunakan sudah ada sejak masa penjajahan atau pada masa kolonial. Di sini masih ada radio juga loh. Yuk kita lihat yuk, ada radio Jawa, ada radio pemantau juga gitu. Nah, jangkauan dari radio ini dulu tuh hanya mencakup seperti wilayahnya cuma kecil, hanya satu kompleks atau satu RT menggunakan gelombang yang sangat terbatas. Nah, namun sekarang seiring perkembangan zaman, radio itu saat ini juga masih ada ya teman-teman. Teman-teman sering dengar radio yang lain nggak? Radio yang sangat terkenal di beberapa di daerah khususnya di Jakarta. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa stasiun radio pertama di Indonesia itu namanya adalah RRI atau Radio Republik Indonesia ya. Tepatnya tanggal 11 September 1945 disebut sebagai hari lahirnya dari RRI. Namun pada zaman dulu masa penjajahan dari Belanda dan Jepang
itu ada stasiun radio terbesar se Asia Tenggara terletak di Bandung. Namanya adalah Radio Malabar. Ya. Namun kehadiran Radio Malabar ini dirusak atau dihancurkan oleh para penjajah yang datang di Indonesia. Begitu teman-teman. Nah, ini adalah beberapa radio-radio yang ada di Museum Penerangan. Nah, Museum Penerangan juga mempunyai koleksi berupa radio Mirom atau radio yang digunakan pada masa penjajahan Belanda dan juga radio umum yang digunakan pada masa penjajahan Jepang. Yuk kita lihat. Nah, teman-teman, ini kita sudah bisa melihat radio Masanirom. Radio Masanirom ini adalah radio yang digunakan pada masa penjajahan Belanda. Dan siarannya menggunakan bahasa Belanda ya, teman-teman. Radionya bentuknya seperti ini. Kira-kira di rumah ada yang masih punya nggak? Pasti udah nggak punya kan? Sekarang sudah digital ya, radio pun bisa sudah berbentuk digital. Oke, kita selanjutnya lanjut ke radio umum. Nah, ini adalah radio umum pada masa penjajahan Jepang. Ya. Nah, ini bentuknya radio yang digunakan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Gitu. Oke, kita sudah melihat satu alat komunikasi modern berupa radio. Nah, lalu kita akan melihat alat komunikasi yang kedua, yaitu adalah teman-teman sering nonton televisi nggak? Pasti sering nonton kan? Yuk kita lihat yuk televisi pada zaman dulu itu seperti apa. Ikutin kakak Dian terus ya. Tadi ngikut dari belakang ya. Nah, teman-teman, kita bakal melihat televisi pada zaman dulu. Nah, ini nih bentuk televisi pada zaman dulu ya. Televisi ini digunakan pada tahun 1962 ya, teman-teman. Pada saat itu pemerintah membagikan atau menjual televisi dengan harga murah. Karena pada saat itu pemerintah atau di Indonesia sedang menggelar kegiatan Asian Games keempat di Jakarta pada saat itu. Ini caranya begini ya teman-teman. Ini nanti diputar. Diputar, lalu di sini ada juga. Nah, dan bentuknya berbeda dengan televisi pada zaman sekarang ya teman-teman. Kira-kira di rumah ada yang masih punya nggak? Dan nyala ya, catatannya nyala. Nah, televisi ini warnanya hanya hitam putih saja, belum berwarna seperti saat ini ya, belum berwarna seperti saat ini. Dan televisi pada zaman dulu itu tidak semua orang punya televisi. Jadi ketika akan menonton televisi, mereka akan berkumpul ke orang yang punya televisi itu ya. Jadi orang-orang nanti berkumpul bersama untuk melihat tayangan dari televisi. Dan teman-teman tahu nggak stasiun televisi pertama di Indonesia itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kan sekarang teman-teman itu sering nonton RCTI, SCTV, JTV, banyak banget kan? Tetapi yang pertama kali ada di Indonesia itu namanya adalah TVRI atau Televisi Republik Indonesia. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Ada TVRI ya. Penasaran nggak sih dengan TVRI sebagai alat komunikasi pada zaman alat komunikasi modern pada saat itu, dan sampai saat ini TVRI masih ada loh
Kalau nggak percaya nanti teman-teman bisa cari di televisinya. Ya, TVRI masih ada nggak? Nah, kita lanjut ke sebelah sini. Nah, kita akan lihat kamera-kamera yang digunakan oleh TVRI. Wow, ini kamera yang digunakan oleh TVRI. Nah, kamera ini digunakan untuk siaran di dalam ruangan, teman-teman. Jadi di dalam studio, bentuk kameranya seperti ini. Teman-teman yang kita kerja di balik layar televisi, nanti akan ketemu dengan kamera-kamera seperti ini. Dan tentunya nanti kameranya akan lebih canggih lagi seiring perkembangan zaman. Ya. Nah, lanjut lagi nih teman-teman. Nih, di sini ada kamera juga yang digunakan oleh TVRI. Kalau yang tadi di dalam ruangan, kamera ini yang sekarang teman-teman lihat ini biasanya digunakan di luar ruangan. Gitu ya teman-teman. Televisi merupakan alat komunikasi modern. Jadi alat komunikasi modern tadi ada radio, ada televisi gitu. Sangat unik sekali teman-teman. Kalau teman-teman penasaran, besok setelah adanya pandemi virus ini, teman-teman nanti bisa berkunjung ke Museum Penerangan ya. Nah, sekarang saatnya kesempatan nih buat teman-teman yang mau bertanya tentang alat komunikasi modern. Silahkan, Kak Wildan, kali ini buka sesi pertanyaan buat teman-teman. Halo Kak Dean. Kak Dean luar biasa banget penjelasannya, karena memang dari chat yang kita terima, ini teman-teman adik-adik, teman-teman semuanya ini merasa excited, dan mereka banyak alat komunikasi yang belum pernah mereka lihat, bisa dilihat sekarang. So classic kata mereka ya. Dan tadi ada beberapa yang ingin ke kamar kecil juga nggak apa-apa, bisa ke kamar mandi dulu untuk take a pee. Ini kita berikan kesempatan. Bagaimana kalau silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau tidak? Dan dipersiapkan karena kita ada kuis lagi dari ya. Adean, ini ada pertanyaan. Oh, ada. Ya. Ada pertanyaan dari Kak Dewi dan juga Baginda. Ini pertanyaannya adalah hampir sama ya. Kira-kira kisaran kapan alat-alat komunikasi seperti TV dan radio tadi ini digunakan? Lalu bagaimana ceritanya hingga alat-alat tersebut menjadi koleksi Museum Penerangan, seperti itu. Nah, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus banget nih ya. Pertanyaannya luar biasa banget. Jadi, alat-alat komunikasi seperti radio, seperti televisi ini sudah ada ketika ada revolusi industri ya. Dengan adanya revolusi industri, masyarakat atau masyarakat di dunia itu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya kebutuhan untuk berkomunikasi gitu. Nah, dengan adanya radio itu sudah ada sejak abad ke-19, akhir abad ke-18 hingga mau masuk ke abad 19 ya. Itu berupa radio. Lalu kalau untuk televisi itu mulai dikenal pada tahun 1920-an. Nah, televisi sudah mulai dikenal di dunia gitu. Dengan bantuan ilmuwan-ilmuwan yang selalu berinovasi untuk kebutuhan komunikasi ya, teman-teman. Lalu kenapa alat-alat ini bisa ada di Museum Penerangan? Jadi seperti yang sudah kakak bilang tadi, komunikasi itu bertahap ya teman-teman. Pada saat itu komunikasi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana gitu. Lalu kan nggak bisa nih kakak di Jakarta, saudara kakak nanti di
Semarang, kakak harus saling berkomunikasi itu. Dengan itu, televisi itu dulu digunakan oleh Departemen Penerangan. Nah, Departemen Penerangan itu Kominfo, digunakan oleh pemerintah. Untuk apa sih fungsinya? Kenapa kok dipakai oleh pemerintah gitu? Fungsinya yaitu untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat melalui radio, melalui televisi gitu. Nah, mungkin itu kakak jawaban singkat dari aku, Pak Yudan. Boleh, Kak Dean, boleh. Mungkin lanjut ke materi selanjutnya, boleh. Atau mungkin ada program unik apa, Kak, dari televisi yang pernah ada di Indonesia, Kak? Nah, program unik televisi di Indonesia untuk anak-anak, khususnya nih Kak Wilda, ada namanya film Si Unyil. Teman-teman pernah dengar nggak? Karena di Museum Penerangan ada boneka Si Unyil, ada studio Si Unyil. Mari kita lihat yuk, sambil nanti kakak jelaskan di dalam. Unyil, 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 usro, unyil, 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 usro. Gitu ya. Kurang lebih, enggak, timpa alayung jambre. Unyil kucing, gitu. Yuk, kita lihat Si Unyil, teman-teman. Teman-teman kenal dengan Si Unyil nggak? Nah, mungkin teman-teman kenalnya dengan letap Si Unyil ya. Nah, ayo kira-kira tebak Unyil yang mana? Ayo kira-kira Unyil yang mana nih? Unyil itu yang pakai baju oranye, pakai kecil kita lihat. Nah, ini dia Si Unyil. Halo teman-teman, kembali lagi di sini. Halo, halo, halo. Apa kabar teman-teman? Nah, teman-teman diri aja ya. Nah, yang dibuat oleh pemerintah untuk anak-anak Si Unyil ini menceritakan tentang etika-etika anak itu teman-teman. Jadi dulu sekitar tahun 80-an hingga tahun 91, tepatnya tahun 1989 hingga tahun 1992 itu di jam 8 pagi ya. Nanti coba deh tanya ke bapak ibunya di rumah, kira-kira masih nonton Unyil nggak pada zaman dulu? Sering nonton Unyil nggak zaman dulu ya? Nah, buat teman-teman yang penasaran, nanti setelah Museum Penerangan dibuka kembali dan setelah wabah ini hilang dari Indonesia, jangan lupa tangan ya. Gitu. Nah, itu adalah program dari Si Unyil, program anak yang untuk memberikan informasi ke anak-anak ya. Nah, di sebelah kakak ini ada proses pembuatan boneka Si Unyil nih. Kira-kira dari proses awalnya nih. Tuh, lihat ke atas. Wah. Tuh. Itu bukan rumah Upin Ipin. Itu jadi Si Unyil ini menunjukkan di satu desa, tetapi itu mereka berbeda-beda ras itu, dari berbagai daerah gitu maksudnya. Tetapi mereka itu hidup secara rukun dan damai gitu, hidup di satu desa, tetapi mereka hidup rukun dan damai. Begitu. Nah, teman-teman nih, masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak, nih kakak akan memberikan kuis nih, kuis ya. Ayoga nih ada kuis lagi nih dari aku kak. Kalau nggak ada yang tanya lagi, kalau ada yang tanya silahkan. Aku berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, Kak Dean, terima kasih udah diajakin lihat Si Unyil. Dan adik-adik ini ternyata
ada banyak yang tahu, ada juga yang baru tahu, dan mereka tertarik banget sama si Unyil. Oke, kita beri satu kesempatan. Mungkin saya kasih kesempatan untuk berinteraksi langsung. Adik-adik bisa gunakan fitur ini ya, raise your hand ya. Jadi raise your hand, nanti akan saya coba untuk unmute, jadi bisa ngomong sendiri. Silakan. Oke, ada Muhammad Saidan ya. Halo Muhammad Saihan ya. Iya, silakan mau nanya. Aku nama shortnya Kanta, tapi aku Muhammad Saihan Alkantara. Oh iya, halo, apa kabar kamu di rumah? Halo. Jaga kesehatan ya, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Aku nggak kemana-mana. Iya. Kenapa apa? Aku start videonya ya. Bentar. Iya. Silakan. Ya, Saihan mau bertanya apa? Kalau di sini memang kalau di museum itu memangnya TV-nya masih nyala, bisa kan? Aku mau lihat TV-nya masih. Oh, TV-nya masih nyala apa enggak? Oke, terima kasih. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Luar biasa sekali pertanyaan. Jadi, karena usianya yang sudah sangat lama, televisi yang ada di Museum Penerangan sudah tidak bisa lagi dinyalakan. Tetapi teman-teman bisa melihat kok tayangan-tayangan pada zaman dulu. Kalau nggak percaya, yuk kita lihat sih tayangan pada zaman dulu. Di sini ada pembukaan Asian Games keempat. Kita lihat nih, seperti ini nih tayangan pada zaman dulu. Nah, masih hitam putih ya. Nah, ini pembukaan Asian Games keempat di Jakarta tahun 1962 ya. Masih sangat sederhana, warnanya hitam putih, suaranya belum ada gitu. Ada satu pertanyaan lagi. Teman-teman yang bisa mengamati ya. Kadean, ada satu pertanyaan lagi boleh ya? Dari adik Emiri. Silakan Emiri Ahdan Kayana, namanya bagus sekali. Halo adik Emiri. Aku punya pertanyaan, Unyil dibikinnya tahun berapa sih? Oh, Unyil dibikinnya tahun berapa ya? Nah, Unyil itu diciptakan pada tahun 1989 ya. Sudah ada, 1981 ya. Tahun 1981 sudah ada, Unyil sudah diciptakan pada saat itu. Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan adalah PSN. Nah, PSN itu adalah Pusat Produksi Film Negara ya. Gitu teman-teman. Ya. Satu penanya lagi mungkin ya. Boleh Kak. Satu penanya lagi, saya akan memilih secara acak ya. Ini ada si Cindy ya. Coba adik Cindy Satsikuena. Halo adik Cindy. Hai adik Cindy. Apa kabar? Baik. Silakan boleh bertanya. Kalian aja ya, silakan pertanyaannya. Pertanyaan aku adalah kapan televisi mulai berwarna? Oh, kapan televisi mulai berwarna ya? Jadi pada zaman dulu itu kan televisi belum berwarna tuh. Nah, lalu masyarakat ya nggak ada warnanya, ya sedih gimana nih? Kok nggak berwarna gitu? Terus ada satu ilmuwan untuk menciptakan televisi pada saat itu. Nah, televisi ini kan sebagai kebutuhan untuk hiburan juga kan, teman-teman. Nah, tepatnya pada tahun 1946, televisi berwarna sudah mulai digunakan oleh masyarakat di dunia. Gitu. 1946 sudah mulai
diuji coba, diproduksi. Namun pada saat itu belum sampai di Indonesia. Itu Adik Cindy. Terima kasih kalian, boleh dilanjut untuk turnya. Nanti akan kita buka lagi Ya, ya. Kak, aku mau satu pertanyaan ya Kak, ada kuis Kak dari aku. Biar teman-teman selalu bersemangat nih karena ada kuis. Bisa Kak? Boleh Kak Dean, silakan ya. Oh iya Kak. Nah, teman-teman tadi sudah menyimak alat komunikasi tradisional berupa televisi dan radio. Pertanyaan saya sangat mudah nih. Jangan lupa screenshot ke Kak Wildan ya di Museum Penerangan. Apa nama stasiun televisi pertama di Indonesia? Silahkan langsung dijawab teman-teman untuk berkesempatan mendapatkan hadiah yang menarik dari Museum Penerangan tentunya. Silahkan. Ayo dijawab pertanyaannya. Kita tunggu siapa yang paling tercepat. Oke, sudah ada yang menjawab, Kak Dean. Sudah Kakak. Siapa namanya Kakak? Nah, ini tadi yang sempat bertanya juga, yaitu ada Adi Emery. Wah, selamat Emery. Emery Ahdan Hayana. Museum Penerangan. Oke teman-teman, kita lanjut ke alat komunikasi selanjutnya yuk. Kita akan melihat apa ya kira-kira kita akan melihat film. Yuk kita ikutin yuk film-film Indonesia. Nah, film, teman-teman suka nonton film nggak sih? Sering pasti ya kan? Film itu dulu digunakan sebagai alat komunikasi dan merupakan alat komunikasi modern teman-teman. Yuk kita lihat di sini ada pembuatan film tuh. Nah masih ada juga di sebelah sini kamera-kamera perfilman di Indonesia yang dulu digunakan untuk proses pembuatan film di Indonesia ya. Nah, kira-kira nih bentuknya kamera pada zaman dulu seperti ini. Nah, selain alat-alat, di sini juga ada penghargaan perfilman di Indonesia nih, teman-teman. Ada piala-piala, ada piala Kartini, untuk penghargaan kepada pemain cilik atau anak-anak terbaik pada itu tahun 1983. Lalu ada piala Ismail Marzuki, Kimo Sakit, piala Bing Slamet. Lalu yang paling terkenal untuk dunia perfilman adalah Piala Citra. Nah, ini Piala Citra nih. Piala Citra ini digunakan atau diberikan pada saat Festival Film Indonesia ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kira-kira film itu mulai kapan sih di Indonesia? Nah, jadi di tahun 1900-an, film sudah mulai dikenal di Indonesia dengan namanya yaitu gambar hidup. Nah, lalu film pertama karya bangsa Indonesia adalah film Darah dan Doa, teman-teman. Film yang dibuat oleh bangsa Indonesia dan diperingati sebagai Hari Film Nasional itu tanggal 30 Maret ya, diperingati sebagai Hari Film Nasional. Nah, di sini teman-teman akan bisa melihat perbedaan film-film pada zaman dulu. Nih. Ada film Tiga Darah, AADC, film Sherina, gitu. Nah, film pada zaman dulu dan zaman sekarang itu mengalami perbedaan ya teman-teman. Nah, film pada zaman dulu itu biasanya berisi tentang perjuangan bangsa Indonesia. Namun kalau film untuk sekarang itu sudah bermacam-macam temanya ya. Dan tentunya teman-teman juga harus menonton film yang sesuai dengan usia teman-teman ya. Ingat itu. Nah, oke, kita lanjut lagi nih. Kita akan melihat alat komunikasi selanjutnya, alat komunikasi modern. Tadi sudah ada radio, televisi, film. Lalu di sini kita akan melihat alat
bermanfaat berupa teknologi grafika. Kira-kira teknologi grafika itu apa sih, teman-teman? Kakak kasih bocoran. Yuk, sebelah sini. Teman-teman pernah baca koran nggak? Baca koran atau baca komik? Nah, jadi koran itu merupakan alat komunikasi yang sudah modern sebenarnya. Ya, kita lihat nih ada koran Dumilah beserta diorama surat kabar Dumilah. Ya, wah, ada yang pernah baca koran ya, luar biasa nih. Kalian harus gemar membaca ya. Ini ada diorama tentang surat kabar Dumilah. Ini surat kabarnya nih, kita lihat. Tahun berapa itu tuh? Hari Jumat, 9 Oktober 1896. Tuh kan, luar biasa sekali ya. Tuh, ini ada diorama-diorama. Orang Dumilah ini dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, teman-teman, ya, salah satu tokoh dari Kebangkitan Nasional. Dan pada bulan ini kita juga akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional, ya, pada tanggal 20 Mei nanti, ya. Nah, ini tuh diorama itu patung-patung yang dibuat sedemikian rupa dengan peristiwa yang terjadi, ya. Patung-patung di bawah ada koran-koran Dumilah, ya. Oke, kita lanjut lagi ke teknologi grafika. Kira-kira di teknologi grafika itu ada apa aja? Yuk kita lihat sih. Sekolah kita ya. Kau. Ada yang tahu nggak yang kakak pegang tadi itu apa namanya? Nah, itu merupakan teman-teman udah pernah melihat atau menggunakan mesin ketik belum? Udah ada yang pernah? Oke, udah ada yang pernah, udah ada yang belum, bahkan baru melihatnya ya. Sebelum ada komputer, orang akan menulis surat, menulis pengumuman-pengumuman itu menggunakan mesin ketik ya, biar tulisannya rapi gitu. Untuk menulis dulu, mungkin Bapak Ibu kalian waktu menulis skripsi, menulis tugas-tugas pada zaman dulu menggunakan mesin ketik gitu. Nah, di sini ada bermacam-macam mesin ketik, teman-teman. Mesin ketik berhuruf Jawa. Cara ada mesin ketik berhuruf Jawa. Nah, hurufnya berhuruf Jawa ya. Nah, langsung lanjut lagi. Di sebelahnya ada mesin ketik 1945. Mesin ketik seperti ini. Dan mesin ketik huruf Arab ya. Nah, ada mesin ketik berhuruf Arab nih, teman-teman. Tuh, kita bisa melihatnya ya. Oke, kita lanjut. Kita patut berterima kasih kepada ilmuwan pencipta teknologi cetak. Nanti adalah Bapak Johannes Gutenberg. Bapak Johannes Gutenberg ini adalah salah satu penemu dari berkebangsaan Jerman yang pemikirannya dituangkan untuk menciptakan mesin-mesin cetak gitu ya. Ini ada alat-alat percetakan pada zaman dulu. Ada mesin cetak CD, ada mesin cetak coba naskah di sebelah situ. Tuh, luar biasa sekali ya teman-teman, alat-alat percetakan pada zaman dulu. Seperti majalah, seperti koran, atau untuk mencetak selebaran-selebaran negara yang nantinya akan disebarluaskan ke masyarakat agar masyarakat tahu tentang
isi berita-berita itu melalui koran, melalui majalah gitu. Nah, ini ada tata cara untuk mencetak. Nah, kita akan bisa lihat. Nah, ini ada tata cara untuk mencetak menggunakan mesin cetak ya. Dia harus di-press dulu. Nah, alat-alat ini tuh biasanya dulu digunakan oleh percetakan negara Republik Indonesia ya. Kalau yang sini ada proses lagi nih, proses pembuatan koran dengan dicap ya. Oke. Oke, Kakak Dean, terima kasih banyak atas penjelasannya karena memang kita terbatas oleh waktu juga ya. Jadi biar lebih efektif karena ini juga ternyata ada satu orang yang mau bertanya nih. Nah, ada Muhammad Aldan Ar-Rozak. Halo. Halo adik Muhammad Aldan Ar-Rozak, bisa dengar suaranya? Hai, silakan. Adik Muhammad Aldan mau bertanya apa? Cara mereka bikin ini, cara mereka bagaimana kok bisa sih yang kalau zaman dulu ini filmnya pada kebanyakan tentang perjuangan, bukan kayak film animasi gitu. Terima kasih adik Aldan, pertanyaannya bagus sekali. Bagus sekali pertanyaannya ya. Kenapa pada zaman dulu itu kok nggak ada, kok filmnya isinya perjuangan, kok filmnya isinya kok nggak ada animasi gitu? Kenapa? Yang pertama, karena pada saat itu di Indonesia masih berada kondisi untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Jadi dengan adanya film-film perjuangan itu untuk membangkitkan semangat nasionalisme dari bangsa Indonesia gitu ya. Jadi mereka tuh harus dibangkitkan semangatnya. Rasa nasionalismenya harus tinggi, yaitu melalui film-film. Yang kedua, kenapa nggak film anime seperti itu? Nah, karena pada saat itu teknologi yang belum memungkinkan ditemukannya untuk membuat film-film anime itu belum ditemukan, jadi belum ada film anime seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah banyak nih film-film anime, film-film yang sudah menggunakan teknologi yang sangat tinggi. Pada saat itu teknologinya masih sangat sederhana, namun mampu memberikan sesuatu yang baru. Begitu. Terima kasih Kak Dian, mungkin bisa diberikan penutupnya. Ya. Nah, buat teman-teman, terima kasih sudah mengikuti tour dari Museum Penerangan kali ini. Dan mungkin teman-teman masih bisa banyak yang tanya, masih ingin tahu ini, ingin tahu itu. Tenang aja, kalian bisa kepoin sosial medianya Museum Penerangan. Kalian cari aja Museum Penerangan. Nanti kalian bisa bertanya di situ, karena kita nanti akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, cukup sampai di sini tadi sudah melihat alat-alat komunikasi tradisional dan alat-alat komunikasi modern yang ada di Museum Penerangan. Jadi teman-teman sudah sedikit tahu ya, dan tambah informasi apa saja alat komunikasi tradisional, alat komunikasi modern. Nah, itu sekian penjelasan dari kakak. Jangan lupa untuk selalu ikuti informasi-informasi terbaru dari Museum Penerangan melalui sosial medianya Museum Penerangan di @Museum Penerangan. Ya, terima kasih Kak Wildan dan teman-teman semuanya. Buat Bapak Ibu gurunya, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mengikuti tur dari Museum Penerangan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kakak. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan di rumah aja. Terima kasih Kak Dian. Kita beri tepuk tangan dong buat Kak Dian. Terima kasih Kak Dian dan tim yang ada di lapangan. Kita kembali ke Ibu Eti. Silakan Ibu Eti untuk menyampaikan sesuatu dari anak-anak juga mungkin ya. Halo Ibu Eti. Halo Mas Wildan. Waduh, gimana, Bu? seru banget. Boleh nggak aku undang dulu Dewi dan satu lagi dari Serpong, Ibu Pipit. Siapa yang dari Serpong? Dewi, are you there?
Oke, Dewi, tolong di-unmute Dewi ya, Om. Ya, Mas Wildan. Baik, silakan Oke. Adik Dewi sudah tersambung. Oke, Dewi, let me talk first. Ternyata media itu sudah banyak mengalami perubahan ya. Dari dahulu bentuk TV-nya tuh kotak persegi gitu. Dulu Bu Eti sempat punya loh TV yang seperti itu. Tapi sekarang udah rusak dan udah nggak tahu kemana. Atau kalau sekarang tuh TV-nya tipis-tipis, alat elektronik lainnya juga tipis-tipis gitu. Nah, sekarang juga pun udah ada tablet, HP pintar, TV pintar, dan lain sebagainya. Oke, Dewi, ada nggak yang ingin disampaikan? Dewi? Oke, Bu Eti lanjut ya. Tadi itu seru sekali. Jika teman-teman ingin melihat dari dekat dan lebih jelas lagi, kalian dapat mengunjungi Museum Penerangan di Taman Mini. Semoga pandemik ini segera berakhir ya. Dan kita semua dapat berkunjung ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat-tempat indah yang lain. Terima kasih Kakak Dean sama Kakak Wildan. Dan Museum Penerangan tentunya atas tur virtualnya. Kami semua jadi tahu loh berbagai media yang digunakan pada zaman dahulu sampai sekarang. Betul. Nah, mari kita ucapkan terima kasih kepada Museum Penerangan bersama-sama ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan Dewi dulu sudah ya. tersambung, betul? Oke. Dewi, silakan. Halo, nama aku Dewi dari Sekolah Cikal Cilandak. Aku mau mengucapkan terima kasih sama kakak-kakak dari Museum Penerangan yang sudah menerima berkunjung ke museum hari ini lewat online karena corona. Terima kasih Museum Penerangan sudah menebar kebaikan untuk kami sehingga kami dapat informasi tentang berbagai media. Tetap semangat ya semuanya. Oke Dewi, terima kasih ya. Oke, nah boleh nggak Om Wildan kira-kira di unmute semua? Kita mau ucapkan terima kasih kepada Museum Penerangan. Thank you. Mari sama-sama ya. Terima kasih Om Wildan dan Om Din. Terima kasih. Terima kasih Museum Penerangan. Museum Penerangan. Terima kasih. Terima kasih Pipin. Thank you very much. Jumpa lagi teman-teman semuanya. Stay healthy and happy ya. Di sini ngapain? Dan apakah boleh live anak-anak? Baik Ibu, saya merasa senang dengan antusiasme anak-anak dan guru. Semoga kita bisa melakukan hal seperti ini lagi di lain hari. Setelah ini silakan boleh melanjutkan aktivitasnya kembali. Nanti mungkin saya minta tolong untuk Ibu Eti dan para guru untuk kami akan menyebarkan kuesioner untuk diisi. Mohon untuk dibantu, dan saya selaku tim mewakili semua tim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.